Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang perencanaan dan pengelolaan tenaga kerja. Kelompok 7 terdiri dari Astia Rizka Alifa, Nuraini Fitria Sinulinga, Radesta Putri Sinur, Rumintang Oktaviani Sibarani, dan Mario. Pertama-tama, saya Nuraini Fitri Sinulinga akan menjelaskan tentang rancangan kerja. Sumber daya manusia harus dikelola dengan baik dan rancangan kerja harus dibuat sebaik mungkin agar dapat menurunkan kebosanan dan dapat meningkatkan kepuasan kerja. Rancangan kerja atau job design merupakan rincian, isi, dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup mengerjakan tugas. Bagaimana tugas dilaksanakan, di mana tugas dikerjakan, dan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, pendekatan dalam rancangan kerja itu terdiri dari 3, yaitu yang pertama manajemen ilmiah atau scientific management yang diperkenalkan oleh F.W. Taylor merupakan aliran efisiensi, konsep labor specialization, pendekatan sistematis dan logis terhadap rancangan kerja, standar kinerja, dan teknik dalam pengukuran kerja perorangan atau kelompok. Yang kedua, yaitu pendekatan perilaku, mulai diperkenalkan pada akhir tahun 50-an oleh Frederick Herzberg yang mengungkapkan bahwa manusia adalah makhluk kompleks yang perlu pendekatan tertentu untuk menanganinya, yaitu dengan memperhatikan faktor perilaku dan pemenuhan kepuasan terhadap kemauan serta keinginan manusia. Yang ketiga, pendekatan sosioteknis diperkenalkan oleh Erich Tris 1963, di mana pengembangan kerja tidak semata-mata mencerminkan teknologi yang paling ekonomis, tetapi juga memperhatikan faktor sosial tempat karyawan bekerja. Teori sosioteknikal sebagai dasar rancangan suatu tugas, titik pertemuan akan membawa semua kelompok tugas yang layak dan yang akan memuaskan baik kebutuhan sosial maupun kebutuhan teknis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kawario. Dalam penyusunan rancangan kerja perlu dipertimbangkan, yaitu 1. Job enlargement atau perluasan kerja, yaitu pemberian porsi kerja lebih besar secara horizontal. Pengerjaan tambahan tersebut berada pada tingkat percakapan dan tanggung jawab yang setara dengan pekerjaan semula. 2. Job enrichment atau pengayaan kerja, yaitu penambahan kerja dengan tanggung jawab yang lebih tinggi seperti perencanaan dan pengendalian, misalnya pencatatan barang, menangani perencanaan barang, dan lain-lain. Ketiga, job rotation atau pergantian atau perputaran kerja, yaitu penukaran tugas antara pekerjaan secara periodik untuk menghindari pekerjaan monoton atau membosankan. Di sini ada gambar, yaitu rancangan tugas berdasarkan teori sosioteknikal. Itu ada di atas hambatan teknis, hambatan sosial, terus rancangan semua tugas yang refleksibel dari sudut pandang kriteria teknis, rancangan yang layak dari sebuah keseimbangan optimum, kelompok semua pekerjaan yang menitik beratkan pada hal sosial yang menyangkut psikologi dan sosial pekerja. Dan akan dilanjutkan dengan teman saya, yaitu Halo, saya Radesta Putri. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang analisis metode. Di sini ada 3 analisis. Yang pertama, ada bagian proses aliran atau flow process chart. Bagian ini menggambarkan urutan operasi, baik gerakan pekerjaan maupun aliran material. Jadi, ya pekerjaan yang berhubungan dengan proses produksi, itu digambarkan dengan detail di bagian ini, seperti perpindahan barang, perpindahan bahan, aktivitas menunggu, dan aktivitas penyimpanan produk atau bahan. Lalu yang kedua, ada bagian pekerja mesin atau worker machine chart. Nah, pada bagian ini yang menggambarkan koordinasi antara waktu bekerja dan waktu menganggurnya sebuah mesin. Jadi bagian ini juga merupakan alat analisa yang baik guna mengurangi waktu menganggur mesin tersebut. Lalu yang ketiga, ada bagian proses kelompok atau gang process chart.
Bagian ini merupakan bagian dari peta aliran proses, dari bagian aliran proses. Yang mana pada dasarnya bagian proses kelompok kerja ini merupakan hasil perkembangan dari suatu bagian aliran proses. Nah, bagian proses kelompok ini pertama kali dikenalkan oleh John Eldridge. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang analisa gerakan. Yang pertama ada prinsip studi gerakan, yaitu mengatur prinsip penggunaan tubuh manusia, prinsip pengaturan tempat kerja, dan prinsip desain mesin dan peralatan. Lalu yang kedua ada analisis terblik, yaitu dengan menggunakan gerakan sebagai elemen dasar yang diibaratkan huruf alfabet, yang mana nanti huruf alfabet itu akan disusun membentuk sebuah kata. Lalu yang ketiga ada studi gerakan mikro, yaitu mempelajari gerakan melalui gambar atau film, contohnya seperti olahraga. Dan yang keempat ada peta atau bagan, yaitu menganalisis pekerjaan yang menggambarkan gerakan simultan kedua belah tangan, jadi antara tangan kanan dan tangan kiri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rumintang. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi kerja. Untuk merancang pekerjaan, salah satu pertimbangan yang harus diperhatikan adalah kondisi kerja. Beberapa hal yang mempengaruhinya antara lain, yang pertama faktor fisik, yang kedua temperatur dan kelembapan. Untuk temperatur, suhu yang optimal berkisar 20-27 derajat Celcius, sedangkan kelembapan berkisar 30-50%. Yang ketiga ventilasi. Yang keempat pencahayaan. Menurut Sanders, untuk pekerjaan yang sering dilakukan, tingkat cahaya berkisar 100-200 lx atau 10-20 fc. Untuk perakitan barang kecil atau halus 2000-5000 lx. Yang kelima, warna merah untuk hangat, kuning untuk segar, biru untuk sejuk, hijau sering untuk rumah sakit, merah untuk daerah bahaya, ungu untuk daerah bahaya radiasi, kuning untuk daerah berhati-hati. Yang keenam, suara dalam kantor sekitar 60 dB, tidak boleh bekerja di atas 90 dB selama 8 jam berturut-turut. Selanjutnya, produktivitas. Produktivitas mempunyai dua arti. Yang pertama, ukuran yang digunakan untuk mengukur kinerja dari manajemen operasi. Yang kedua, kemajuan dari perubahan dalam proses transformasi atau input menjadi barang, jasa atau output. Produktivitas faktor tunggal mempunyai rumus, output yang dihasilkan dibagi salah satu input yang digunakan. Produktivitas multifaktor, yaitu output yang dihasilkan dibagi semua input yang digunakan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Astia. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai peningkatan produktivitas tenaga kerja. Nah, peningkatan produktivitas tenaga kerja ini dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama ini adalah memberikan pendidikan dasar yang sesuai bagi tenaga kerja yang efektif. Lalu, yang kedua, dengan melakukan pengetatan angka tenaga kerja. Yang ketiga, itu dengan memberikan biaya sosial. Misalnya sarana dan prasarana yang memadai, seperti transportasi dan sanitasi. Selanjutnya, itu ada produktivitas dan sektor jasa. Sektor jasa menghadapi tantangan khusus dalam pengukuran produktivitas secara akurat dan peningkatan produktivitas. Produktivitas sektor jasa ini sulit berkembang karena sifat pekerjaan di sektor jasa memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama, itu biasanya membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Contohnya itu konseling dan mengajar. Yang kedua, itu biasanya diproses secara individual. Contohnya itu konseling investasi. Yang ketiga, itu sering merupakan tugas intelektual yang dilakukan oleh seorang profesional. Contohnya itu diagnosa kesehatan. Yang keempat, sering sulit untuk dimekanisasi dan diotomatisasi. Contohnya itu adalah jasa potong rambut. Yang terakhir, itu kualitasnya sulit untuk dievaluasi. Contohnya itu kinerja perusahaan konsultan hukum. Nah,
Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.